Kan. Kalau kalau dalam buku di modul 6 di halaman 152 kalau di bukunya, atau kalau di soft copy-nya di halaman berapa, di situ sudah disajikan yang menjadi fokus atau dalam program audit, tujuan audit itu adalah di sini disebutkan ada setidaknya 4 tujuan audit. Itu terkait dengan asersi ya. Yang pertama ya existence dan ownership. Apakah investasi yang ada dalam laporan keuangan klien, dalam hal ini adalah PT Sugus. Di situ kalau kita lihat di PT Sugus, itu investasinya di laporan keuangan ada investasi dalam bentuk deposito berjangka, time deposit, ada investasi pada saham, investment in share, akun 10301, akun 10302, dan ada di bawah itu investment akun 111 strip 00. Jadi ada 3 akun yang terindikasi terkait dengan investasi. Nah, dalam tujuan audit yang pertama untuk menguji eksistensi, maka seorang auditor dia harus meminta dokumen fisik bukti dari investasi tersebut. Kalau dalam bentuk time deposito, maka kita harus melakukan opnam cek fisik dari sertifikat dari biliet depositonya, atau sertifikat depositonya. Apabila itu disimpan, ada 2 kemungkinan. Biliet deposito itu disimpan sendiri oleh perusahaan, jadi kita bisa lihat langsung buktinya, kita verifikasi. Yang kita lihat biasanya dalam proses verifikasi itu adalah tanggal berlakunya deposito tersebut, apakah di saat tanggal audit itu masih berlaku. Karena kan beberapa ada bentuk time deposit itu yang auto rollover. Nah, kalau auto rollover itu biasanya sertifikatnya sertifikat awal saja. Misalnya dia sekarang tahun 2020, kita audit tahun 2021 misalnya per Desember, tapi deposito itu sudah ada sejak tahun 2000 misalnya. Tapi ternyata perjanjiannya auto rollover. Sehingga bilietnya tetap di tahun saat penerbitan, tapi dia kalau dia deposito tahunan, maka setiap tahun dia otomatis akan diperbarui. Nah, kalau bentuknya seperti ini dan tanggal penempatannya lama, maka kita akan meminta melihat dokumentasi surat menyurat apakah ada perubahan bunga atau tingkat bagi hasil dari deposito tersebut. Karena biasanya yang muncul di sertifikat awal kalau dia auto rollover adalah bunga awal saat tahun 2000. Siapa tahu tahun 2001 ada perubahan, maka kita biasanya minta apakah ada dokumen perubahan dari tingkat suku bunga atau bagi hasil. Jadi itu yang harus pertama diperhatikan. Jadi jenis time depositnya apakah auto rollover atau tidak. Kalau tidak, maka tanggal penerbitan sertifikat depositonya atau biliet depositonya itu adalah ya harus saat tanggal pemeriksaan. Dan belum berakhir di 31 Desember 2021 misalnya. Jadi yang kita lihat pertama itu. Yang kedua adalah kita lihat tingkat bagi hasil atau suku bunganya berapa. Dan mungkin ada perjanjian-perjanjian lain dalam biliet. Itu yang harus kita cek dalam cek fisik. Kita buat daftar dulu untuk daftar inventarisasi fisik dari biliet deposito, biliet nomor berapa, tanggal berapa, itu harus kita lihat semua. Nomor bilietnya juga, nomor depositonya berapa, harus kita cek. Itu kalau yang dalam bentuk deposito. Ini saya cerita bukan dalam konteks data yang ada di kasus buku praktikum audit ya, tapi kondisi real yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan audit real dengan data yang bisa kita gali di klien. Berbeda kalau yang ada di buku, ya kita sesuai dengan yang ada di buku saja, nggak bisa gali lagi soalnya. Kemudian terkait dengan instrumen deposito ini lebih mudah ya. Jadi nilai yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam sertifikat atau biliet depositonya. Itu adalah sama dengan nilai wajar, gitu ya. Nilai perolehannya sama dengan nilai wajar, karena dia tidak ada kenaikan penurunan nilai untuk deposito. Berbeda dengan nanti saham atau berbeda dengan obligasi atau sukuk atau instrumen yang lain. Karena nanti instrumen investasi akan sangat banyak.
Kemudian terkait dengan deposito, maka yang harus kita uji lagi adalah tadi itu terkait dengan eksistensi dan ownership. Apakah benar deposito itu ada, dibuktikan dengan biliat atau sertifikat deposito, dan apakah betul kepemilikannya dalam biliat itu atas nama klien. Dalam hal ini contoh kasus kita atas nama PT Sugus gitu ya. Maka kalau tidak, ya harus dikeluarkan dari daftar, tidak boleh dimasukkan dalam daftar. Kecuali ternyata atas namanya pemegang atas namanya adalah direksi, tapi sebenarnya itu adalah uang perusahaan, maka harus dibuktikan secara legal dengan apa? Ada pernyataan yang ditandatangani oleh notaris bahwa saham itu deposito itu adalah milik perusahaan, bukan milik perorangan. Jadi tidak dibalik nama. Itu mungkin lebih penguat secara legal. Jadi kalau sebagai auditor ya kita tidak hanya melihat dalam kacamata finance, accounting saja, tapi juga dari kacamata legal. Karena ownership itu lebih kaitannya dengan aspek legalitas. Jadi harus kalau ada deposito yang atas namanya pribadi, direksi, tapi ternyata setelah diinterview dikorek itu milik perusahaan, uangnya dulu uang perusahaan, maka harus disertai dengan ada pernyataan notaris atau mungkin segera dibalik nama dengan namanya yayasan. Jadi kalau sudah lewat ya harus ada pernyataan notaris bahwa itu adalah milik perusahaan, bukan milik pribadi. Itu terkait dengan asersi, existence, dan ownership. Kemudian yang terkait lagi dengan deposito adalah terkait dengan perhitungan bunga. Terutama bunga yang akrual ya. Kalau jadi per 31 Desember itu yang masih akrual berapa, yang dimasuk dalam pendapatan bunga berapa. Jadi yang masih jadi piutang berapa. Itu kita harus minta daftar akrualnya ke perusahaan. Kalau perusahaan belum membuat ya kita akan menguji dengan kita menyusun daftar piutang bunga untuk menguji. Nah, biasanya ini suka salah nih perusahaan dalam klien dalam menghitung. Biasanya kesalahan yang umum itu adalah di jumlah hari yang terutang. Itu yang umum. Itu untuk investasi dalam bentuk time deposit. Sedangkan untuk investasi dalam bentuk saham, dalam bentuk obligasi atau sukuk gitu ya, maupun instrumen investasi yang lain tetap sama ya. Kita harus cek secara fisik sertifikat kepemilikannya. Kepemilikan sukuk itu pasti ada sertifikat obligasi. Kita harus cek. Dia betul milik perusahaan atau tidak, periodenya, kemudian tingkat bagi hasil atau suku bunganya harus kita cek semua. Termasuk juga saham. Pasti ada lembar kepemilikan saham yang dipegang oleh perusahaan. Sekarang tinggal apakah itu disimpan di klien, di perusahaan, atau dititipkan ke pihak ketiga. Nah, bisa jadi itu dititipkan ke pihak ketiga. Jadi ada manajer investasi gitu ya. Di luar kita kelolakan investasi kita itu dipegang oleh manajer investasi. Maka kalau dipegang oleh pihak ketiga, tidak mungkin kita melakukan cek fisik kecuali ada kopinya ya. Kopi itu tersimpan di perusahaan, kita bisa cek kopi fisiknya, tapi kita juga harus melakukan konfirmasi. Jadi untuk investasi juga ada konfirmasi kepada pihak ketiga apabila kepemilikan investasi itu dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini manajer investasi. Nah, kita buat lembar konfirmasinya, sama sih kayak konfirmasi piutang, tapi ini untuk konfirmasi saldo investasi dan deposito. Nah, kita akan konfirmasi juga. Itu kalau disimpan oleh pihak luar. Sedangkan selain instrumen investasi time deposito, contohnya kayak ya seperti saham, obligasi, sukuk, maupun investasi dalam bentuk tanah, maka penyajian dalam laporan keuangan itu biasanya disajikan berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar. Maka dalam hal ini kita harus melihat dan mengecek apakah penyajiannya sudah benar sesuai dengan nilai pasar saat tanggal neraca, tanggal laporan keuangan. Lihatnya di mana, Pak? Ya kalau itu di saham kita lihat
Kalau itu sahamnya saham publik, kita lihat di bursa. Saham di bursa pada tanggal 31 Desember nilai saham misalnya Indosat, Telkom, itu berapa? Kita ambil angka itu, kita uji apakah sudah benar. Nilai pasar saham dikalikan jumlah lembarnya, nilai yang dilaporkan sudah benar atau belum. Demikian juga obligasi. Maka kita juga harus cari berapa sih nilai obligasi di pasar pada saat tanggal tersebut. Jadi yang kita ambil adalah nilai dari yang diterbitkan oleh institusi penerbit obligasi tersebut. Kalau itu obligasi negara, ya dari pemerintah. Nah, sedangkan kalau tanah dan bangunan, maka setiap tahun harus dilakukan appraisal untuk menilai nilai pasar dari tanah bangunan tersebut yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Itu untuk melakukan pengujian dari dalam konteks di sini valuations maupun disclosure-nya ya. Penilaian dari investasi maupun disclosure-nya, penyajiannya. Dasar nilainya apakah nilai perolehan atau nilai wajar atau nilai pasar. Jadi kalau instrumen investasi itu berupa tanah bangunan, maka harus ada nilai appraisal yang ditunjuk oleh perusahaan, dan appraisalnya juga harus appraisal independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Kemudian kalau dia dalam bentuk investasi berupa instrumen keuangan di luar deposito, maka kita harus cari nilai pasar yang diterbitkan oleh penerbit maupun pengelola deposito tersebut, investasi keuangan tersebut. Kalau dalam bentuk saham, ya nilai di bursa efek seperti apa pada tanggal pelaporan keuangan. Kalau dalam bentuk obligasi, ya dari si penerbit dari obligasi tersebut. Kira-kira begitu ya untuk disclosure dan valuations. Nah, kemudian untuk asersi tujuan yang terakhir di sini adalah tujuan untuk accuracy dan klasifikasi. Untuk accuracy maka kita harus melakukan pengujian ulang untuk penghitungan perkaliannya. Lembar saham kita kalikan dengan nilai pasarnya saat itu, apakah jumlahnya sudah benar yang disajikan di neraca atau belum. Nah, kita harus uji satu persatu dengan membuat kertas kerjanya. Demikian juga pengklasifikasiannya, apakah betul dia sudah masuk dalam klasifikasi di kelompok investasi atau ternyata salah dalam mengklasifikasikan. Maka nanti kita akan koreksi dengan membuat jurnal reklasifikasinya. Jadi kira-kira itu yang harus kita lakukan. Jadi memang khusus untuk investasi ini kita tidak hanya melihat dari sisi akuntansi saja, tapi juga dari sisi legalitas harus kita cek terkait dengan kepemilikannya. Apakah benar-benar milik perusahaan dan sudah disajikan secara benar. Itu mungkin gambaran umum yang harus kita lakukan dalam audit atas investasi. Kemudian juga terkait dengan investasi pada saham, kita nanti harus ingat review lagi bab share investment. Kalau kepemilikannya kurang dari, patokannya berapa? Saya lupa tuh malah. 20% ke bawah ya. Ada yang 20% sampai 50% dan lebih dari 50%. Apakah dengan metode cost atau dengan metode equity atau dengan konsolidasi malah. Kalau lebih dari 50% kan laporannya konsolidasi. Maka kalau kepemilikan ada investasi yang dilakukan oleh klien kita atas saham di perusahaan tertentu yang kepemilikan investasi itu di atas 50% dari total saham yang diterbitkan oleh tempat klien kita berinvestasi, maka kita harus minta laporan keuangan audited dari perusahaan tempat klien kita berinvestasi. Untuk apa? Untuk dikonsolidasikan. Kecuali penugasannya tidak consolidated. Makanya pada awal perikatan kita harus cek dulu ini ada anak perusahaan atau tidak. Karena kalau beda kita hanya mengaudit induk saja dengan mengaudit menghasilkan laporan keuangan konsolidasian, itu beda. Beda di mana? Beda di tarifnya gitu ya. Dan di skopnya lebih
luas lagi. Sehingga pada saat awal perikatan kita harus pastikan kita ini akan mengaudit induk saja atau konsolidasian laporannya dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan anak-anak perusahaannya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini terkait juga dengan investasi tadi. Jadi kalau dalam bentuk saham kita cek dulu apakah kepemilikannya itu mayoritas atau tidak. Kalau tidak mayoritas, maka ada dua metode yang kita kenal, yaitu dengan cost maupun dengan equity. Nah, nanti kalau cost equity itu seperti apa ya perlakuannya pada saat perusahaan itu mengumumkan laba, mengumumkan dividen, nah kita sudah paham lah ya. Itu ada di intermediate accounting yang lalu. Itu mungkin sebagai pengantar untuk diskusi kita dan nanti kita lanjutkan dengan pengerjaan tugas kelompok untuk modul 6, audit atas investasi. Sampai sini silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau dielaborasi lagi lebih dalam secara praktek seperti apa. Silakan. Ini sudah lengkap, Zuhair sudah masuk ya. Kenapa terlambat, Mas Zuhair? Halo? Kayaknya sudah masuk tapi nggak monitorin. Silakan kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut lagi terkait dengan pengantar tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, silakan. Tidak ada? Oke. Cukup jelas ya? Oke. Baik, kalau tidak ada tugas selanjutnya adalah masing-masing kelompok, ini tugas kelompok untuk mengerjakan modul 6, siklus perolehan dan pembayaran investasi. Di sini permintaannya adalah kita membuat prosedur audit, kemudian kita membuat kertas kerja pemeriksaan, nanti ada di buku 2, dan kita melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang awal sudah kita susun ya untuk akun-akun investasi, ada koreksi audit atau tidak. Nah, di modul di buku 2 di sini untuk audit investasinya adalah kita sudah disiapkan ada schedule investasi. Di sini ada 3 item, investasi pada PT PO, investasi pada PT Piglet, dan pembayaran di muka. Oh, jadi ini fokus investasinya ada di bawah saja ternyata. Jadi yang investasi yang ada di bawah, di atasnya kalau di laporan keuangan berarti di atasnya apa itu? Aset tetap ya. Di atasnya aset tetap ada akun investasi senilai 422.500.000. Padahal di atas juga ada akun investasi jangka pendek juga tuh, tapi tidak dibahas di sini kayaknya. Yang time deposit yang tadi saya sebutkan itu masuk akun investasi juga sebenarnya, dan juga di neraca itu di bawah time deposit ada investment in share. Investment in share, investasi pada saham sebesar 265 juta. Itu nggak dilihat kayaknya. Kalau kita ngelihat dari buku 2 di modul 6 itu hanya fokus di schedule-nya itu
di investasi yang nomor akunnya 111/00 sebesar 422.500. Jadi kita tinggal melengkapi dan mengerjakan yang ada di modul 6. Baik. Untuk proses pengerjaan mohon host untuk bisa memberi courtroom sebanyak 10 untuk setiap kelompok. Jadi mungkin dalam waktu 45 sampai 60 menit silakan dikerjakan, kita lihat selesai atau tidak di forum record ini. Kemudian silakan masing-masing masuk ke room kelompok masing-masing dan silakan didiskusikan dan dibahas di sana. Baik, Pak. Ya, makasih.